Hello everyone. In this video, I'm going to explain how to make the questions in English using the WH questions words. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat pertanyaan dalam bahasa Inggris menggunakan kata tanya berawalan WH. Sebelumnya kita bahas dulu beberapa tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris ya. Jadi di sini saya hanya akan bahas 4 tenses saja. Yang pertama itu simple present tense yang membahas mengenai kebiasaan atau sesuatu yang terjadi berulang kali atau sesuatu yang berdasarkan fakta. And then you have the simple past tense, sesuatu yang terjadi di masa lampau. Kurang lebih sama seperti present perfect tense. Bedanya kalau simple past tense itu waktunya pasti. Yesterday, kemarin. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Last week, minggu lalu. Sedangkan kalau present perfect tense itu sudah terjadi di masa lampau tapi waktunya tidak pasti. Jadi tidak menggunakan yesterday or 2 days ago or last week. And then the last one is modal. Modal itu kata kerja bantu seperti will, akan, should, sebaiknya, must, harus, might, may, mungkin. Ya, beberapa di antara modal ini dalam bentuk present tense dan yang lainnya dalam bentuk future. Ingat, modal selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau verb one. Jadi jangan ditambahkan ing atau ed atau s setelah modal. Okay, let's refresh your memory about these forms of simple present tense, simple past tense, and present perfect tense. Okay, jadi ingin mengingatkan sedikit mengenai simple present tense. Ini adalah formula dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Untuk bentuk interrogatif sendiri nanti akan digunakan pada saat membuat kalimat tanya menggunakan WH question words ya. Jadi kalimat tanyanya menggunakan do or does, subject plus verb one. Sedangkan untuk simple past tense, kalian lihat kalimatnya kalau ada bentuk verb 2-nya berarti itu simple past tense. Interrogatifnya pakai kata bantu did. Jadi sama interrogatif ini yang nanti akan kita gunakan dalam membuat kalimat tanya ya. Kemudian yang terakhir ini present perfect tense. Present perfect tense itu sudah terjadi ya. Jadi ada kata has atau have ini artinya sudah. Dan dia selalu diikuti oleh verb 3. Baik di positif, negatif ataupun tanya. Untuk kalimat tanyanya sendiri diawali dengan has atau have subject plus verb 3. Ini juga nanti akan digunakan saat kita membuat kalimat tanya berawalan WH question words. Sekarang kita kembali ke slide. Oke, ada beberapa catatan di sini. Jadi kalian harus hati-hati untuk penggunaan has atau have ya. Ada 3 makna, ada 3 arti dari has atau have. Jangan sampai kalian salah arti kemudian salah menggunakan tenses. Sehingga nanti kalian salah membuat kalimat tanyanya. Kalau misalnya has atau have itu artinya sudah atau telah. Jadi saya sudah makan. I have eaten. Jadi ada kata bentuk ketiganya di situ. Berarti dia dalam bentuk present perfect tense. Ya. Kalimat tanyanya tadi interrogative form has or have plus subject plus verb 3. Tapi kalau misalnya kalian mengartikan kalimatnya ada kata has atau have to plus verb 1. Jadi ada kata to di sini. Itu artinya harus. Saya harus makan. I have to eat. Ya, jadi bukan verb 3. Itu artinya harus. Kalimat tanyanya pakai kalimat tanya present simple. Does or do. Kalau saya berarti do. Do I have to eat? Gitu ya. Ini ya makna kedua. Sedangkan makna terakhir ini hampir sama dengan makna kedua. Itu tensesnya present simple. Kemudian artinya mempunyai. Jadi saya mempunyai beberapa makanan. I have some food. Oke, jadi objeknya, bendanya itu beberapa makanan. Kalimat tanyanya gunakan present simple, does or do plus subject plus have plus objeknya apa. Oke, jadi kalian harus bisa membedakan penggunaan has atau have dalam kalimat. Tentu kalian harus mengartikan ke dalam bahasa Indonesia untuk mempermudah kalian. Oke, next. Jadi dalam bahasa Inggris itu sebenarnya ada 2 atau 3 jenis pertanyaan. Di sini saya paparkan 2 saja. Yang pertama itu pertanyaan yes no atau yes no questions. Itu jawabannya hanya antara ya atau tidak. Jadi jawabannya singkat.
Ini yang ada tadi di dalam rumus di tiap tenses. Jadi ada kalimat positif, negatif, kalimat tanya. Kalimat tanyanya inilah yang jawabannya hanya yes or no. Do you like English? Apakah kamu suka bahasa Inggris? Yes, I do. Ya. Atau tidak. Did he learn about the loan? Apakah dia mempelajari tentang pinjaman? Ya, tidak. Jadi jangan ada tambahan embel basa-basi macam-macam. Cukup ya atau tidak. Have they bought the book? Apakah mereka sudah membeli bukunya? Ya, tidak. Itu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang akan kita bahas dalam video ini, the WH question. Jadi WH question itu pertanyaan yang dimulai oleh kata bantu, kata tanya yang berawalan WH. Setelah slide ini akan kita jabarkan satu persatu. Yang jawabannya itu pasti lebih panjang dari sekedar ya atau tidak. What is her major? Apakah jurusannya? Tidak mungkin kita jawab ya atau tidak. Ya, jawabannya pasti lebih panjang. Jurusannya adalah jurusan akuntansi. Where does she study? She studies in UWDP. Where have they bought it? Di mana mereka sudah membelinya? They bought it in the mall. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini ada perpaduan antara WH question words dan the interrogative questions. But be careful. Tidak semua pertanyaan WH question words harus diikuti oleh pertanyaan interrogatif. Seperti ini ya. Let's see the WH question words first. So basically there are 6. What, who, when, where, why, and how. Kalian bisa baca sendiri fungsinya apa untuk menanyakan apa. Yang saya ingin tekankan di sini adalah penggunaan who. Who itu biasanya digunakan untuk menanyakan orang ya, manusia. Ada 3 macam turunan dari who di sini, yaitu who sendiri. Who kalau yang ditanyakan adalah subjek dari kalimatnya. Ingat ya, subjek di dalam kalimat itu letaknya di awal, di depan kalimat, sebelum verb. Sedangkan objek itu letaknya biasanya setelah verb. Jadi kalimat itu ada subjek, verb, objek, gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanyakan yang di awal kalimat, di tepat sebelum verb, itu gunakan who. Tapi kalau yang ditanyakan objek kalimatnya, gunakan whom. Sedangkan whose untuk menanyakan kepemilikan, kepunyaan, biasanya diikuti oleh noun, ya. Whose book is it? Buku siapa ini? Whose presentation today? Presentasi siapa hari ini? And you have when, where, why, how. How kalau dia berdiri sendiri ini artinya bagaimana. Bagaimana biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu yang jawabannya menggunakan by. By walking or by studying a lot, bla bla bla. Oke. Sedangkan kalau misalnya mau menanyakan usia, pakainya how old. Menanyakan jumlah pakainya how much atau how many. Oke, how much kalau jumlahnya tidak bisa dihitung, misalnya uang, kita tidak bisa menghitung 1 uang, 2 uang, 3 uang. So we say how much money. Sedangkan many kalau untuk yang jumlahnya bisa dihitung. How many books? 2 buku, 3 buku. Nah, pakainya how many. Kemudian untuk duration, jangka waktu, berapa lama ya, how long. Oke. So these are the WH question words. Now we've come to how to make the WH question. Basically, there are 2 ways that you need to remember on how to make these WH questions ya. Jadi ada 2 hal sebenarnya yang harus kalian ingat. Yang pertama, kalian harus tahu apakah yang ditanyakan itu subjek dalam kalimat atau bukan. Ingat ya, tadi saya sudah katakan subjek itu yang berada di awal kalimat, yang berada sebelum verb biasanya. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan dalam kalimat itu adalah subjek, maka gunakan kata tanya who or what. Oke. Kemudian tinggal diikuti langsung oleh kata kerja dan elemen-elemen lainnya dalam kalimat. Jadi tidak perlu menggunakan kata tanya interrogatif. Ya, tidak perlu diubah ke bentuk interrogatif. Di sini saya ada 3 contoh. ABC. A. The students study English. Jadi yang pertama ini
subjeknya the students, verbnya study, kemudian objeknya English. Sekarang bayangkan kalau subjeknya ini tidak diketahui siapa. Ya, anggap saja the students ini tidak ada. Jadi ini yang ingin ditanyakan. Siapa sih yang belajar bahasa Inggris? Jadi karena students ini orang, manusia, jadi kata tanya dipakai adalah who. Tinggal kalimat tanyanya who study English. Jadi tinggal ganti subjek ini yang ditanyakan tadi dengan kata tanya who. Jadi tidak perlu diubah ke bentuk interrogatif. Meskipun ini present simple, bentuk interrogatifnya ada kata bantu do atau does kan, tidak perlu gitu ya. Sama seperti contoh B, the check is endorsed by the customer. Di sini anggap saja yang ditanyakan itu the check, jadi jawaban yang diharapkan itu adalah the check. Jadi ceknya di sini tidak diketahui. Cek itu bukan manusia, jadi kata tanya yang digunakan adalah what. Tinggal masukkan kata tanya what-nya saja, diikuti oleh kata kerja dan elemen kalimat yang lain. What is endorsed by the customer. Okay, and then the last example, the UWDP students have done the online learning for 1 semester. Jadi di sini the students-nya itu orang, jadi kata tanya dipakai adalah who. Meskipun dia present perfect tense, tidak perlu ubah ke interrogatif, tinggal tambahkan who saja. Who have done the online learning for 1 semester? Jawabannya adalah Oke, jadi ini untuk yang menanyakan subjek. Next, nah untuk yang bagian kedua ini digunakan kalau yang jawabannya itu selain posisi subjek ya. Jadi misalnya dia posisinya sebagai verb atau sebagai objek setelah verb, atau mungkin dia yang ditanyakan adalah lokasi atau waktu atau cara. Jadi tidak di awal kalimat. Kata tanya yang digunakan adalah whom, what, when, why, where, and how. Dan berbeda dari bentuk yang pertama sebelumnya tadi, di sini kita harus menggunakan bentuk interrogatif sesuai tense apa yang digunakan dalam kalimat tersebut. Let's take a look at the verse example here. A. The customer has some pounds and dollars. Lihat di contoh pertama ini ada kata has. Kita lihat arti has di sini. Customer has some pounds and dollars. Pelanggan itu mempunyai beberapa pounds dan dolar. Jadi di sini has artinya mempunyai, bukan harus ataupun sudah. Mempunyai berarti dia bentuknya simple present tense, ya, present simple. Berarti kalimat tanya interrogatifnya nanti pasti menggunakan do atau does. Karena customer hanya satu, jadi gunakan does. Kemudian karena yang ditanyakan di sini some pounds and dollars, posisinya sebagai objek, letaknya setelah verb, jadi kata tanya yang dipakai adalah what. What does the customer have? Ingat ya, kalau kalimat tanya meskipun di kalimat positifnya ada s, kalau sudah kalimat tanya gunakan verb 1 saja tanpa ada s. What does the customer have? And then B. We can purchase the car in that shop. In that shop ini berarti yang ditanyakan adalah lokasi atau tempat. Kalau ditanyakan tempat berarti kalimat tanyanya berawalan where. Oke. Kemudian karena ini modal ada kata modal di sini can. Kalimat tanya yang ada can itu can-nya harus berada di depan subjek. Jadi kalimat tanyanya where can we purchase the car? Jangan where we can purchase the car. Jadi posisi subjek dan modal harus berubah posisi. And then C. They invented the internet in 1969. Oke. In 1969 ini anggap saja tidak diketahui kapan. Ini yang mau ditanyakan. Dan kita lihat di sini subjek invented. Invented di sini bentuk kedua, verb 2.
Kalau dia bentuk kedua, berarti di sini pakai simple past tense atau past simple. Kalimat tanya atau interrogatif dari past simple adalah menggunakan did. Kemudian verbnya kembali ke verb 1. Karena tadi yang ditanyakan adalah waktu, kata tanyanya gunakan when. Jadilah kalimat tanyanya, when did they invent the internet? Jadi dah pertanyaan. Kemudian kita lihat contoh lain. Untuk contoh D ini ada kata because. Untuk jawabannya berarti yang ditanyakan adalah alasan. Why? Student studied. Studied ini verb 2, berarti sama pakai did. Karena dia past simple ya. Kemudian verbnya pakai verb 1. Kemudian yang E, the students will go to the bank next week. Bank ini tempat berarti pakai where. Kemudian ada modal will, berarti modalnya pindahkan ke depan subject. Where will the students go to next week? Students will go to the bank next week. And then there are 45 students in the classroom. Yang ditanyakan adalah 45 students. Ini adalah jumlah. Kalau jumlah berarti pakai how many, karena bisa dihitung ya, ada 45. How many students are there? Jadi kalau ada kata to be, tinggal to be-nya pindahkan ke depan subject. How many students are there in the classroom? There are 45 students in the classroom. And then the last one, they have sent the warning by email. By, ada kata by, berarti cara. Pengiriman peringatannya menggunakan email. Berarti kalimat tanyanya berawalan how. And then we have sent. Have sent. Ada have, ada kata bentuk ketiga. Berarti di sininya mereka sudah mengirim. Bukan mempunyai, bukan harus ya, karena tidak ada kata to. Karena sudah berarti dia present perfect tense. Present perfect tense berarti have-nya harus di depan subject. How have they sent the warning? They have sent the warning by email. Oke, ini berlaku kebalikan ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, kemudian diminta jawaban lengkap, berarti kalian sesuaikan juga tensesnya. How have they sent the warning? Berarti kalimat jawaban lengkapnya adalah they have sent the warning by email. Begitu pula yang lain. Oke. Jadi untuk yang jawabannya tidak berada di awal kalimat, berarti yang jawabannya bukan subjek, kalimat tanya berawalan WH question words-nya harus diikuti oleh bentuk interrogative. Now we have several practices here. Ini yang di underline, ini adalah jawaban-jawabannya yang ingin ditanyakan dalam kalimat tanyanya ya. They went to the mall by taxi. Di sini went verb 2. Berarti yang digunakan adalah simple past. By taxi berarti pakai how. They went simple past tense berarti pakai did. How did they go? Ingat harus pakai verb 1 di kalimat tanya. How did they go to the mall? Okay. And then number 2, she has some money in independent bank. In independent bank berarti lokasi, berarti kalimat tanyanya pakai where. And then she has some money. Dia mempunyai. Mempunyai berarti simple present tense. Berarti kalimat tanyanya pakai does. Karena ada s-nya ya. Berarti where does she have? Ingat kalimat tanya tidak boleh ada s-nya lagi. Some money. Okay, and then number 3, they are happy because they got good scores. Because, karena ada kata because, karena berarti ditanyakan pasti why. Alasannya ya, kalimat tanya berawalan why, kemudian ada to be di sini are, tinggal pindahkan are di depan subject. Why are they happy? Okay, and then we have sold the merchandise in the job fair. Kita sudah menjual. Sudah have diikuti oleh verb 3, berarti present perfect tense. The merchandise. The merchandise di sini adalah suatu benda atau barang. So we use what? What have we sold? Present perfect tense tetap gunakan verb 3. In the job fair.
Okay, and then number 5, this lecturer teaches English in this classroom every Friday. Lihat di sini, jawaban yang diharapkan ada di awal kalimat. Posisinya sebagai subjek. Berarti pakai kata tanya who. Karena lecturer itu person ya. And then karena dia di awal, kalimat yang ditanyakan tidak perlu diubah ke bentuk interrogatif. Jadi langsung saja. Who teaches English? Okay. Now please try to make the questions based on this number 5, 6, 7, and 8. Thank you for today and see you next time. Bye.